Hadirin yang dimuliakan Allah, apa hukum sujud dalam salat? Ya. As-sujudu minal faraid al-muttafaq 'alaiha. Para ulama bersepakat, tentu berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an, ya, hadis-hadis Nabi yang terkait, ya, bahwasanya sujud itu merupakan fardu atau rukun salat. Fardu atau rukun salat itu adalah tahapan atau kegiatan yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka salatnya tidak sah. Nah, itu jamaah sekalian. Setiap rakaat kita melaksanakan sujud berapa kali? 2 kali. Ya. Nah, sujud ini menjadi salah satu rukun salat didasarkan pertama kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, wasjudu dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum dan sembahlah Tuhan kalian. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya, hadis yang sering kita bahas pada rukun-rukun sebelumnya terkait dengan ada seseorang yang sholat di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas sholat ia datang menemui Nabi, kemudian Nabi mengatakan untuk mengulang sholatnya, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat kembali karena kamu tadi belum sempurna, belum sesuai sholatnya. Sampai beberapa kali. Nah, kemudian jemaah sekalian, Nabi mengatakan kepada orang itu bahwasanya solat yang benar itu diantaranya adalah tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, adalah melaksanakan sujud. Itu bagian atau salah satu rukun solat, bersujud hatta tatma'inna sajidan, yang dilaksanakan secara mutmainnah atau tuma'ninah. Itu jamaah sekalian. Nah, sujud ini adalah rukun solat setelah i'tidal. Jadi kita ruku, kemudian i'tidal. Nah, setelah i'tidal kita sujud. Nah, ya, menurunkan tubuh kita ke bawah, ya, untuk melaksanakan sujud. Ini berangkat dari i'tidal. Nah, bagaimana cara kita mengawali sujud kita dari kita i'tidal? Apakah tangan dulu atau dengkul dulu? Ya. Ada 2 hadis yang menjelaskan jemaah sekalian. Ya. Yang pertama, wad'ur rukbataini qabla al-yadain. Ya. Meletakkan lutut atau dengkul terlebih dahulu, baru kemudian tangan. Nah, ini didasarkan kepada hadis Nabi, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Ya, banyak perawi hadis illa Ahmad, kecuali Imam Ahmad. Ya. An Wa'il Ibnu Hujrin, dari seorang sahabat bernama Wa'il. Apa kata Wa'il ini? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi, idza sajada, apabila beliau sujud dalam salat, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, ya, meletakkan, ya, lutut terlebih dahulu, kemudian baru tangan beliau. Wa idza nahadha, apabila bangun dari sujud, ya, melanjutkan ke rakaat berikutnya,
rafa'a yadaihi qabla rukbataihi, tangan dulu baru lutut. Ini di dalam hadis al-khamsah. Ada 5 perawi hadis illa Ahmad, kecuali Imam Ahmad yang tidak meriwayatkan hadis ini. Nah, ini dasar jamaah sekalian bahwa ketika kita turun dari i'tidal menuju sujud, maka lutut dulu baru kemudian tangan. Lutut dulu kemudian tangan. Dan ini jamaah sekalian mazhabul jumhur, diikuti oleh sebagian besar ulama, mulai dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Nah, kecuali mazhab Maliki yang nanti menggunakan hadis yang kedua. Ya. Jelas sampai di sini? Nah, jadi menurut pendapat jumhurul ulama adalah lutut dulu baru kemudian tangan. Nanti kita praktekkan. Sementara pendapat yang kedua jamaah sekalian adalah wad'ul yadaini qabla rukbatain, meletakkan tangan terlebih dahulu baru kemudian lutut. Apa dasarnya? Hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila salah seorang dari kalian itu sujud, jangan menderum seperti onta. Nah, maka hendaklah, kata Nabi, meletakkan tangan dahulu, thumma rukbatayhi, kemudian lutut. Ini di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Bagaimana pendapat ulama-ulama mazhab atau ulama-ulama selain para imam madhab tadi? Kalau pendapat imam madhab tadi jelas jumhurul ulama, ya, jumhurul madhahib, ya, sebagian besar madhab, yaitu madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, ya, lutut dulu baru kemudian tangan, mengikuti hadis Wa'il ibnu Hujrin. Sementara madhab Maliki adalah tangan dulu kemudian lutut, berdasarkan hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Ahmad. Nah, qala Nawawi, Imam Nawawi, seorang mujtahid madhab Syafi'i, mengatakan bahwa kedua hadis di atas, baik itu yang lutut dulu maupun yang tangan dulu, laisa fihima ma aqwa minal akhar, tidak dapat ditarjih, tidak dapat dicari mana yang lebih unggul, mana yang lebih sahih. Kedua-duanya, kata Imam An-Nawawi, ya, itu sama-sama kuatnya. Itu kata Imam An-Nawawi. Jadi monggo, ini pilihan. Nah, misal kita masih muda, sehat dan kuat, ya, lutut dulu. Nah, kita yang sudah berusia, sulit rasanya untuk meletakkan lutut terlebih dahulu, monggo bisa tangan dahulu. Kedua-duanya ada dalilnya. Nah, ini perlunya kita mengaji untuk mengetahui dalil. Ya. Ya. Ini menurut siapa? Imam An-Nawawi. Kedua-duanya sama-sama kuatnya, tidak ada yang lebih kuat. Laisa fihima ma aqwa minal akhar, enggak ada yang lebih kuat, ya. Status hadisnya sama. Artinya apa? Enggak dapat ditarjih. Ditarjih artinya diambil mana yang paling kuat, yang paling rajih. Itu jamaah sekalian. Sementara Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama
abad ke-8, murid dari Ibnu Taimiyah mengatakan yuqawwi hadits Wa'il, ya, menguatkan hadisnya Wa'il, yaitu lutut dulu. Ini menurut pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sementara jamaah sekalian, Imam Albani, ya, muhaddits abad modern, ya, beliau yuqawwi hadits Nafi', ya, termasuk juga ada Abu Hurairah di situ, ya, bahwasanya meletakkan apa? Tangan dulu, yadha yadaihi qabla rukbataihi. Tangan dulu baru kemudian lutut. Ini menurut Imam Albani, lebih kuat yang tangan dulu daripada lutut. Wal mutaakhirun, sementara ulama-ulama modern lainnya, al mutaakhirun, karena kedua hadis ini statusnya sama-sama kuat, maka bisa digabungkan, ya, ia jema' bainahuma, menggabungkan dua cara sujud tadi. Bagaimana cara menggabungkannya jemaah sekalian? Bi alla yanfasil bi waqtin tawil baina wad'il yadaini wa wad'ir rukbataini, yaitu tidak memisahkan dalam waktu yang lama antara meletakkan tangan dan meletakkan lutut. Artinya bagi yang lutut dulu langsung tangan, yang tangan dulu langsung lutut. Itu jamaah sekalian. Nah, ini perlu kita praktekkan. Jadi kalau pendapat yang pertama itu apa? Lutut dulu. Ini yang diikuti oleh sebagian besar imam madhab atau jumhurul ulama. Jadi dari i'tidal kita sujud Allahu Akbar. Nah, saya ulangi lagi. Allahu Akbar. Lutut kemudian tangan. Nah, ini hadis Wa'il ibnu Hujrin yang diikuti oleh jumhurul ulama. Sementara madhab Maliki menggunakan hadis Abu Hurairah, yaitu tangan dulu. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Nah, sementara al-ulama al-mutaakhirun, ulama-ulama modern mencoba untuk memadukan. Ya. Bagaimana cara memadukannya? Boleh tangan dulu kemudian lutut, lutut dulu kemudian tangan, tidak dipisah dengan waktu yang lama. Contoh misalnya kita lutut dulu. Allah. Nah, langsung begitu ya. Jadi seakan-akan berbarengan. Allahu Akbar. Kalau tangan dulu Allahu Akbar. Jadi berdekatan antara jatuhnya tangan dengan lutut atau lutut dengan tangan. Jelas jemaah sekalian? Jadi ada 3 cara ya, ada 3 cara. Ya. Lutut dulu, kemudian tangan, tangan dulu, kemudian lutut. Yang ketiga apa? Berdekatan, hampir berbarengan begitu ya. Ya. Kemudian bagaimana kaifiyahnya sujud? Caranya sujud. Ini ada 7 hal yang harus kita perhatikan. Nah, sujud yang sesuai dengan sunnah Nabi. Yang pertama jamaah sekalian, a'dha'us sujud. Anggota sujud. Ada berapa? Ada 7 anggota sujud itu. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Saya diperintah oleh Nabi untuk sujud di atas 7 anggota. Yang pertama adalah al-jabhah. Apa itu? Kening. Ya, jidat. Ya, ini pertama. Wa asyara biyadihi ila anfihi.
Kemudian Nabi ketika memerintah Ibnu Abbas untuk bersujud, pertama anggotanya adalah kening, kemudian wa asyara biyadi ila anfihi. Nabi menunjuk hidung, artinya apa? Diupayakan hidung juga menyentuh tempat sujud. Meskipun para ulama mengatakan hidung bukan wajib tetapi sunnah. Yang wajib nempel itu adalah kening alias jidat kita. Itu yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang kedua adalah al-yadain, dua telapak tangan bagian dalam. Nah, ini menyentuh tempat sujud. Berapa sudah? 3 ya. Kemudian keempat dan kelima ar-rukbatain, dua lutut itu menyentuh tempat sujud. 6 dan 7 adalah atraful qadamain, jari kaki. Atraful qadamain, itu juga menyentuh di tekuk menghadap kiblat. Seperti apa nanti kita praktekkan. Ini yang pertama jemaah sekalian harus kita pahami, 7 anggota sujud. Kemudian yang kedua, wad'ul kaffaini hadzwal mankibain, meletakkan tangan sejajar dengan pundak. Nah, ini didasarkan kepada hadis riwayat Imam Abu Dawud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma sajada fa amkana anfahu wa jabhatahu wa nahha yadayhi an jambaihi wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi. Jadi Nabi meletakkan tangan beliau sejajar dengan pundak ketika sujud. Bukan sejajar dengan kepala atau sejajar dengan perut, tidak, tetapi sejajar dengan pundak. Itu yang kedua yang harus kita perhatikan. Ini di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, bahwa Nabi meletakkan tangan beliau ketika sujud sejajar dengan mangkibain. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, al-i'tidal wa adamu bastidh dhira'ain. Apa itu? Seimbang dan tidak merebahkan tangan. Tangan tidak nyentuh tempat sujud, yang nyentuh hanya telapaknya saja. Yang nyentuh hanya telapaknya saja, bukan dengan tangan-tangannya. Apa dasarnya jamaah sekalian? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "I'tadilu fis sujud." Lakukan sujud secara seimbang, i'tidal. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Dan orang yang sujud itu tidak boleh merebahkan lengannya. Tidak boleh merebahkan apa? Lengannya, tangannya. Nah, itu tidak boleh. Nanti kita praktekkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang sunnah, mana yang tidak boleh, alias bukan sunnah. Itu yang ketiga jamaah sekalian. Kemudian yang keempat, karena tidak merebahkan lengan, maka otomatis apa? Lengannya diangkat. Raf'ul mirfaqaini, lengannya diangkat. Nah, ini berdasarkan hadis Imam Muslim dari Al-Barra Ibnu Azib, Rasulullah bersabda, "Idza sajadta," apabila kamu sujud, fadha kaffaika. Letakkan telapak tangan kamu, warfa mirfaqaik, dan angkat lengannya. Jadi letak mengangkat lengan. Tidak boleh apa namanya tadi? Direbahkan.
Jadi tidak boleh direbahkan imbisatul kalbi seperti anjing. Anjing kan suka gini ngerebahin gitu ya. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, ketika mengangkat lengan alias tidak merebahkan lengan, nah, ini di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi itu farrajah baina yadayhi hatta yabdu bayat ibtihi. Nabi merenggangkan, ya, merenggangkan lengan beliau sampai apa? Kelihatan putih ketiak beliau. Mohon maaf yang ketiaknya masih hitam. Segera dicukur gitu. Itu bagian dari fitrah, sunnah fitrah kata Nabi. Nah, sunnahnya itu dicabut sebenarnya ya. Ya, kalau susah dicabut jadi dicukur gitu. Nah, biasanya kalau sudah bertahun-tahun ya susah dicabut gitu. Kebanyakan gitu. Ya, akhirnya harus dicukur begitu ya. Jadi Nabi, nah, ketika beliau sujud, ya, lengan beliau diangkat sampai apa? Kelihatan bayadah ibtihi. Ya, kelihatan putih ketiak beliau. Ini juga menandakan jemaah sekalian, nah, bahwa pakaian Nabi itu sepertinya lengannya agak pendek gitu ya. Kalau panjang seperti ini ya nggak mungkin kelihatan gitu. Nggak mungkin kelihatan. Nah, saya ingat dulu cerita guru saya, dosen hadis, Dr. Zainuddin. Beliau ini sangat pakar di bidang hadis. S1-nya ditempuh di Kuliatul Hadis di Jamiah Islamiyah di Madinah. Ya, sangat pakar beliau. Pernah suatu ketika beliau itu sholat pakai hem, lengan pendek. Ketahuan sama jamaah yang lain, ditegur beliau. Mungkin belum tahu, bilangnya ambillah, bilangnya Mas gitu, Mas, kalau ke masjid itu pakai pakaian takwa, jangan lengan pendek seperti ini. Beliau jawab, loh, Nabi itu kalau sujud, ya, ketiaknya kelihatan. Berarti apa? Bajunya Nabi itu lengannya pendek kan? Tapi ini ya istilahnya bukan kewajiban untuk lengan pendek. Ya silahkan mau pendek seperti yang Ustadz Nur Zaman lengannya pendek. Saya panjang ini ya. Nah, silahkan saja, yang penting sopan jemaah sekalian gitu ya. Dan kalau kita mau menegur seseorang harus tahu dalilnya dulu kan, enggak kasihan gitu ya. Nah, mau ngingatkan, mau negur malah dibacakan hadis gitu. Baik jemaah sekalian, itu poin yang keempat. Jadi mengangkat lengan dan direnggangkan. Bukan diangkat tapi mepet ke tubuh, tapi agak renggang. Itu jemaah sekalian. Kemudian poin yang kelima, nah, menjauhkan tangan dari lambung. Ya. Jadi ada rongga, ada space yang terbuka ketika kita sujud, tidak mepet ya antara anggota tubuh kita, lengan, perut, apa namanya lagi, paha, itu renggang jemaah sekalian. Ya. Apa dasarnya? Hadis Maimunah, ya, an Maimunah. Siapa ini Maimunah? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi kana idza sajada, ya, bahwasanya Nabi apabila beliau sujud, jafa yadaihi, ya, beliau merenggangkan tangan beliau, termasuk juga lambung dan paha, itu agak renggang. Sehingga kata Maimunah ini, falau anna bahmatan aradat an tamurrah baina yadayhi lamarrat. Karena Nabi merenggangkan tangan beliau, termasuk juga lambung beliau dengan paha, seandainya ada anak kambing, ya,
itu lewat, itu leluasa lewatnya, ya, leluasa lewatnya. Ingat, anak kambing bukan induknya kambing, gitu ya. Karena mohon maaf, karena ingin mengamalkan hadis ini, merenggangkan sampai apa? Terlalu renggang, sehingga kambing anak dan induknya bisa masuk, itu tuh terlalu renggang jemaah sekalian. Jadi sederhana saja, ya anak kambing lah ukurannya. Ya. Itu di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ini poin yang kelima, merenggangkan. Kemudian poin yang keenam, nah ketika sujud posisi tangan itu rapat, ya, tidak begini dan juga tidak begini kata Nabi. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Wa'il ibn Hujrin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada dhamma asabi'ahu, ya, merapatkan jari beliau rapat, tidak renggang, apalagi menggenggam. Hadis lainnya jemaah sekalian, fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarish wala qabidihima. Jadi tidak seperti mencakar, muftarish, sujudnya begini gitu ya. Karena habis push up 100 kali kemudian sujudnya mencakar, ya, mau meniru siapa itu, Jackie Chan gitu. Atau Bruce Lee gitu ya. Ya, itu tidak benar, ya. Termasuk juga tidak menggenggam begini. Itu jamaah sekalian di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ghairu muftarish wala qabid. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Nah, kemudian Nabi, ya, menghadapkan, ya, jari kaki beliau ke kiblat. Artinya bahwa kaki itu ditekuk, ya, jari kaki itu menghadap kiblat. Itu poin yang keberapa? Yang keenam. Kemudian poin yang terakhir, yang ketujuh jemaah sekalian. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, faqadtu Rasulullah, saya suatu malam kehilangan Nabi. Maksudnya adalah Nabi tidak ada di samping Aisyah di atas tempat tidur. Karena sebelumnya wa kana ma'i ala firashi. Jadi awalnya tidur bersama, di tengah malam kok enggak ada. Fawajadtuhu sajidan, kemudian dicari oleh Aisyah dan mendapatkan Nabi sedang sujud, rasan akibaihi mustaqbilan bi atrafi asabaihi al-qiblah, di mana kedua tumitnya Nabi itu menyentuh, ya, kedua tumitnya Nabi menyentuh. Ini dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Tapi pendapat yang lain jemaah sekalian, melihat keumuman dari hadis Abu Dawud, Nabi tidak merapatkan, justru merenggangkan bagian tubuh atau anggota sujud beliau, ya, sehingga otomatis juga berdampak kepada tumit bagian belakang. Nah, tumit itu juga ikut renggang, sebagaimana difahami oleh Imam Asy-Syaukani. Baik, sekarang kita praktekkan, ya. Ada model? Gak ada yang berani maju gitu. Nah, baik, tadi cara turunnya sudah kita praktekkan. Sekarang cara sujudnya, ya. Di mana? Sini. Oh, thayyib. Nah, ya. Ya. Posisi tangan sejajar dengan apa tadi? Pundak. Nah, sekitar sini lah. Nah. Kemudian menempelkan dahi, kemudian hidung juga ikut nempel. Cuman hidung ini menurut pendapat yang masyhur adalah sunnah. Kalau misalnya sulit menempelkan, nggak usah dipaksakan. Tapi saya kira nggak sulit gitu. Kalau orang Arab pasti mudahnya gitu ya. Karena hidungnya panjang gitu ya.
Nah, nanti karena memprioritaskan hidung malah dahinya nggak nempel, kan mungkin saja gitu ya. Hidung mana kan nggak nempel gitu ya. Nah, kalau orang Arab pasti ketika dahinya nempel, hidung dijamin nempel juga gitu. Karena hidungnya panjang gitu. Nah, jadi tangan sejajar dengan pundak. Kemudian diangkat, jangan gini. Ya, diangkat. Kemudian paha dan lambung renggang, sehingga kata Nabi, ya, kata Aisyah, kata Maimunah, ya, seandainya ada anak kambing itu masuk, maka masuk dengan mudah, dengan leluasa. Kenapa? Oh gini ya. Baik. Nah, jadi begini, diangkat dan renggang. Artinya apa? Anak kambing bisa masuk. Nah, jangan terlalu gini. Nah, kan anak kambing bisa. Kalau gini apa? Ini bukan hanya anaknya, induk-induknya masuk gitu ya. Seperti itu. Kemudian posisi kaki. Nah, jari-jari itu ditekuk menghadap kiblat. Nah, boleh jamaah sekalian tumit dipertemukan begini. Ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi tadi. Ya. Nah, temukan begini. Nah, boleh juga direnggangkan karena keumuman merenggangkan kedua paha, tidak begini tapi begini, otomatis apa? Resikonya juga bagian belakang ikut renggang. Ini dalam pendapat yang kedua. Karena hadis Imam Baihaqi tadi masih diragukan kesohihannya oleh sebagian ulama. Artinya ada mengatakan dhaif gitu ya. Kita lanjutkan dulu ke adhkarus sujud, ya, zikir-zikir pada saat sujud. Yang pertama kita bisa membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, berapa kali? 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali sunnahnya. Sekali juga sudah boleh. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Muslim dari Udzaifah ibnul Yaman. Kemudian yang kedua ditambah wa bihamdihi juga boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Berapa kali? 3 kali. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, boleh juga kita variasi. Subuhun kuddus rabbul malaikati warruh. Ya. Subuhun kuddus rabbul malaikati warruh. Ini bisa menjadi doa sujud sebagaimana terdapat di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian doa yang lain yang masyhur juga dalam hadis Bukhari dan Muslim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Inilah beberapa contoh bacaan dalam sujud. Jadi tidak hanya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tetapi juga ada varian-varian yang lain yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya. Yang masyhur itu ada 2 gitu. Subhana rabbiyal a'la, kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini malah lebih kuat lagi dalilnya. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Ya, Bukhari dan Muslim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini hadisnya Bukhari dan Muslim. Nah, lebih kuat dari yang lain.